Di era global seperti saat ini, lingkungan sosialisasi masyarakat lintas negara menjadi lebih terbuka luas. Bukan hanya sebatas pada status pertemanan. Bahkan perkawinan campuran antar dua warga negara yang berbeda marak dilakukan. Namun, bagaimana saat perceraian yang tidak diinginkan itu tiba? Bagaimana dengan hak anak-anak mereka? Perceraian lintas negara bukan hanya soal berakhirnya sebuah hubungan, tetapi juga menyangkut masa depan anak. Lalu, seperti apa tantangan hukum dan budaya yang muncul saat perceraian terjadi bagi mereka yang menjalani perkawinan campuran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Hartanti Susanto, Prodi Hukum Universitas Siber Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam video ini mengajak Anda untuk belajar bersama tentang sengketa hukum lintas negara dalam hukum perdata internasional dengan judul Perkawinan Campuran Hak Asuh Anak Setelah Perceraian. Salah satu akibat globalisasi adalah meningkatnya jumlah perkawinan campuran, perbedaan kewarganegaraan, perbedaan budaya, dan perbedaan sistem hukum menimbulkan tantangan baru dalam sengketa hukum lintas negara. Perkawinan campuran bukan hal yang mudah untuk dimulai dan dijalani. Saat terjadi perceraian, hak asuh anak menjadi isu yang paling sensitif. Faktor penentu hak asuh anak berpedoman pada kepentingan terbaik untuk anak, usia anak, dan kebutuhan anak. Selain itu, dari sisi kemampuan orang tua secara ekonomis dan psikologis, hubungan emosional anak dengan masing-masing orang tua, serta stabilitas lingkungan tempat tinggal juga menjadi salah satu faktor penentunya. Status kewarganegaraan dan masa depan anak dari hasil perkawinan campuran setelah perceraian menjadi sangat penting untuk dipahami. Akibat hukum dari perceraian lintas negara memang masih kompleks. Dapat menimbulkan konflik hukum antar yurisdiksi, menyangkut kepastian status kewarganegaraan anak, dan berimplikasi langsung pada perlindungan anak. Implikasi lain yang mungkin terjadi diantaranya implikasi pada sosial dan psikologisnya, sehingga butuh harmonisasi hukum nasional dengan hukum internasional. Kita akan membahasnya lebih dalam bagaimana hak asuh anak setelah perceraian dalam perkawinan campuran dapat diwujudkan melalui pemahaman teori, studi kasus hukum, pandangan para ahli, serta penerapan regulasi yang berlaku. Bila dilihat dari dasar hukum, teori hukum yang relevan mengenai perkawinan campuran dan hak asuh anak setelah perceraian berfokus pada prinsip kepentingan terbaik anak, hukum perdata internasional, perlindungan anak dalam hukum nasional, dan akibat hukum dari perceraian itu sendiri. Dasar hukum internasional diantaranya seperti Konvensi Den Haag 1980 tentang penculikan anak lintas negara, Konvensi Hak Anak PBB tentang kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama, serta perjanjian bilateral antar negara. Dasar hukum nasional seperti contohnya di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, serta putusan Pengadilan Agama atau putusan Pengadilan Negeri terkait hak asuh anak. Contoh kasus hukum pada putusan pengadilan yang pernah terjadi di Indonesia. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung nomor 227/PDT-G/2014/PTA.BDG. Perceraian antar pasangan perkawinan campuran terkait penentuan hak asuh anak setelah perceraian. Yang menjadi salah satu pertimbangan hakim adalah usia anak yang masih kecil, sehingga lebih tepat diasuh oleh sang ibu. Stabilitas lingkungan dan kedekatan emosional anak dengan ibu juga menjadi faktor pertimbangan dari hakim. Namun, hak kunjung tetap diberikan kepada ayahnya. Putusan ini relevan dengan teori hakim menetapkan prinsip kepentingan terbaik untuk anak dengan menekankan perlindungan anak sebagai subjek hukum.
Contoh lainnya yang pernah terjadi di Indonesia adalah putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tentang perceraian antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dengan anak kewarganegaraan ganda. Yang menjadi pertimbangan hakim adalah anak tetap berhak atas pendidikan dan perlindungan di Indonesia. Hak asuh anak diberikan kepada ibu yang berwarga negara Indonesia untuk menjamin akses terhadap hak-hak dasar di Indonesia. Putusan ini juga relevan dengan merujuk pentingnya teori hukum perdata internasional, karena status kewarganegaraan anak mempengaruhi hak asuh anak. Profesor Subekti, ahli hukum perdata internasional, menyatakan, hak asuh anak selalu berlandaskan pada kepentingan terbaik anak. Perceraian tidak boleh mengorongi hak anak atau kasih sayang kedua orang tuanya. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Dita Sepya dan Elan Jailani dari UIN Sunan Gunung Jati pada 2025. Dalam perkara perkawinan campuran, hak asuh anak harus dianalisis melalui hukum perdata internasional. Tantangan utamanya adalah pengakuan putusan pengadilan lintas negara dan status kewarganegaraan anak. Sementara pendapat ahli hukum internasional salah satunya merujuk pada Konvensi Den Haag tahun 1996 tentang perlindungan anak yang menekankan bahwa negara harus bekerja sama dalam hak asuh anak lintas negara. Perbandingannya adalah di negara-negara Eropa, prinsip hak asuh bersama lebih sering diterapkan. Sementara di Indonesia, hak asuh biasanya diberikan kepada salah satu pihak dengan hak kunjung bagi pihak yang lain. Dari sisi penerapan hukum di Indonesia dalam perkawinan campuran, hak asuh anak setelah perceraian merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalamnya mengatur sahnya perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dan perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Junto Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menegaskan anak sebagai subjek hukum yang wajib dilindungi. Hak atas anak, pengasuhan, pendidikan, dan kasih sayang tetap dijamin meski orang tua bercerai. Dalam kompilasi hukum Islam, Pasal 105 menyatakan anak yang belum berusia 12 tahun biasanya diasuh oleh ibu, kecuali ada alasan yang kuat. Hak kunjung tetap diberikan kepada ayahnya. Sementara dari hukum perdata internasional menyebutkan dalam perkawinan campuran, putusan pengadilan Indonesia bisa berimplikasi lintas negara. Namun tantangannya adalah pengakuan putusan di negara asal pasangan warga negara asing. Akibat hukum dari perceraian lintas negara memang masih kompleks. Namun hak asuh anak yang diputuskan dalam hukum perdata internasional sepakat tetap memberikan perlindungan dan kepentingan terbaik anak dari pasangan perkawinan campuran. Hak asuh anak dalam perkawinan campuran setelah perceraian bukan hanya soal siapa yang mengasuh, tapi soal bagaimana hukum dan negara memastikan kepentingan terbaik anak tetap terjaga. Meski orang tua memiliki kewarganegaraan dan sistem hukum yang berbeda. Kerjasama antar negara sangat penting untuk menjamin eksekusi putusan hak asuh. Orang tua dan negara memiliki tanggung jawab melindungi hak anak, baik secara hukum maupun secara psikologisnya. Rekomendasi terkait perkawinan campuran dan hak asuh anak dari sisi hukum dan kebijakan kepada pasangan kawin campuran untuk membuat perjanjian pranikah yang di dalamnya dapat mengatur hak dan kewajiban, termasuk kemungkinan hak asuh anak untuk meminimalkan konflik hukum jika terjadi perceraian. Penguatan perjanjian bilateral dan mediasi lintas negara, seperti contohnya, pemerintah Indonesia perlu menjalin perjanjian bilateral dengan negara terkait pengakuan putusan pengadilan tentang hak asuh anak. Tujuannya agar putusan pengadilan Indonesia dapat diakui dan dieksekusi di negara pasangan warga negara asing.
Untuk harmonisasi hukum nasional dan internasional, Indonesia perlu menyesuaikan aturan dengan standar internasional, seperti Konvensi Den Haag tahun 1996 tentang perlindungan anak. Ini akan memudahkan penyelesaian sengketa hak asuh anak lintas negara. Selain itu, orang tua juga harus mengutamakan kepentingan anak di atas kepentingan pribadi mereka. Hak asuh anak sebaiknya diberikan pada pihak yang mampu memberikan stabilitas emosional dan lingkungan terbaik bagi anak, dan tetap memberikan hak kunjung yang adil. Dan anak juga berhak mendapatkan pendampingan psikologis untuk menjaga kesejahteraan mentalnya dalam menghadapi kebingungan identitas budaya dan kewarganegaraan. Sosialisasi hukum bagi pasangan campuran, lembaga mediasi keluarga internasional, bahkan analisis akademis terus diperlukan tentang penerapan hukum perdata internasional dalam kasus hak asuh anak. Demikian catatan kita tentang sengketa hukum lintas negara dalam hukum perdata internasional dengan judul Perkawinan Campuran, Hak Asuh Anak Setelah Perceraian. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua yang telah meluangkan waktunya untuk mengakses video ini. Semoga memberi manfaat. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.